Supaya CV kita itu menarik, biar dilirik sama HRD gitu, gimana sih Kak caranya? Cara supaya kita bersikap saat interview itu yang paling baik gimana sih Kak? Biar HRD itu kan biasanya kalau nggak salah itu kita melihat dari sikapnya ya Kak. Oh kalau dia anaknya kayak gini, apa kayak gitu juga ya Kak? Kalau ditanya pernah? Pernah. Sering Kak? Enggak. Alhamdulillah nggak terlalu sering. Cuma pernah. Sekali aja udah capek gitu. Jangan sering gitu. Sekali aja udah capek. Gitu. HR itu lihat CV itu cuma dalam waktu 3 menit langsung kayak, oh aku udah tahu ini mau yang aku pilih. Emang gitu ya Kak? Emang secepat itu? Jadi setiap company pasti punya core values. Oke. Gitu ya. Nah itu antara value, visi, misi kalau bisa sama. Pokoknya harus tetap haus akan pengetahuan. Halo semuanya, selamat datang di podcast SciJob 5, Get Ready and Prepare Your Future Career. Di SciJob kali ini, kita mengusung konsep yang berbeda. Kalau biasanya mengusung konsep dengan webinar atau live Instagram, kali ini dengan podcast. Tentunya dengan pemateri yang menarik banget dan keren banget. Tapi sedikit info kalau SciJob kali ini tuh merupakan penutup dari serangkaian SciJob yang sudah diadain. Jadi buat teman-teman yang kepo seputar dunia kerja atau seputar dunia PIO, tetap stay tune terus karena tema yang akan dibahas di podcast kali ini adalah fleksibilitas peluang karir di psikologi industri dan organisasi. Nah, tapi sebelum kita berbincang dengan pemateri kita yang keren ini, aku bakal bacain CV dari beliau. Bernama lengkap Gunawan Sutanto, SPSI CHRP, bernama lengkap di Tataka Puri Blok J8 nomor 22 Tangerang, Banten. Background pendidikan SMA Negeri 1 Malang dan berkuliah di Universitas Negeri Malang. Beliau juga sering mengikuti training, seminar maupun kursus, di antaranya pernah mengikuti program Certified Human Research Professional di Unika Atmajaya pada tahun 2018, pernah mengikuti program TOT di LTS pada tahun 2016, selain itu juga pernah mengikuti program PKW, PTT, dan lembaga kerja sama bipartit di Institut Sudina Kertans, Jakarta Barat pada tahun 2015. Untuk pengalaman bekerjanya, beliau pernah menjadi OD dan Talent Acquisition Department Head pada tahun 2018 sampai 2020 di PT Selaras Medika Utama, lalu pernah menjadi Organization Development Section Head di PT Viruci Indogria Sarana pada tahun 2016 sampai 2018. Selain itu juga pernah menjadi Recruitment Officer di PT Viruci Indogria Sarana pada tahun 2013 sampai 2016 dan sekarang menjabat sebagai People and Organization Development Leader di PT Chandra Sakti Utama Leasing Tiara Margo Trakindo Group. Langsung aja, nggak sabar kita sambut, ini dia pemateri kita. Halo. Kak Gunawan. Halo semua. Halo Kak. Baik. Alhamdulillah. Sehat ya Kak? Seru ya kalau misalnya kita ngomong, berarti kita ngomong fleksibilitasnya peluang karir untuk PIO gitu ya. Betul. Menarik. Karena orang-orang bakalan punya pikiran kalau PIO itu pasti HRD. Betul. Ada sebenarnya banyak banget. Kalau waktunya diberi 2 hari bisa kali cerita 2 hari nih kayaknya. Tapi kan kita sangat terbatas ya. Gitu. Sayang sekali ya Kak. Sayang sekali banget. Sayang sekali. Tapi kabarnya sehat Kak? Alhamdulillah sehat. Oke, kesibukannya saat ini ngapain aja Kak? Saat ini karena kebetulan di satu grup TMT itu semua sedang work from home. Jadi tetap kerja gitu, cuma di Malang aja work from home gitu. Jadi ya menjalankan tugas sebagai people development. Jadi mencerdaskan kehidupan bangsa gitu ya. Dan juga ada posisi rekrut dan sebagainya. HRD lah, hire to retiring. Beda ya Kak kalau HRD sama itu? Itu ada, kalau kita ngomong HRD itu banyak sekali pengkhususannya sebenarnya. Jadi di perusahaan yang kecil kita akan bilang namanya HRD generalis. Tapi kalau di perusahaan yang sudah besar gitu ya, kita punya Astra dan sebagainya, dia akan punya posisi-posisi yang spesialis gitu. Ada yang bagian payroll-nya, ada bagian rekrutmennya sendiri, ada yang bagian trainingnya sendiri, people development-nya sendiri. Training dengan people development sendiri itu berbeda gitu. Jadi nanti akan ada spesialisasinya.
Tergantung nanti teman-teman minatnya di mana. Oke, gitu betul. Ya. Karena perusahaan besar jadinya lebih banyak gitu ya Kak spesialisnya. Nah kan karena kita ngomongin tentang fleksibilitas peluang karir di PIO ya Kak. Mungkin awalnya sebenarnya PIO itu bahas apa sih Kak? Oke. Kalau menurutku pribadi gitu ya, belajar PIO berarti sebenarnya ada 2 skop utama kalau kita ngomong. Berarti ada skop organisasi dan juga skop industri. Karena ada saja organisasi yang tidak di dalam suatu industri, benar ya? Seperti kalian di BEM seperti ini, atau mungkin di RT RW itu juga sama, gitu ya. Organisasi di situ juga. Ada juga yang hanya khusus untuk industrinya saja. Kita ngomong tentang produk, kita nggak ngomong tentang orang, tapi kita ngomong produk. Itu khusus hanya untuk industrinya saja. Tapi ada juga yang kombinasi antara keduanya. Industrinya ada, organisasinya pun juga kita pikirkan. Jadi sebenarnya PIO itu luas banget ya Kak. Luas banget. Cabang dari ilmu psikologi, di mana kita melihat bagaimana perilaku seseorang, sikap mental seseorang untuk bisa mencapai tujuan dari organisasi, gitu. Dan juga otomatis kalau industri ya ujung-ujungnya cuan ya. Gitu. Tapi sekarang semua cari cuan kan Kak? Pastinya kan. Tujuan kecuali untuk organisasi yang memang tidak berkecimpung di industri. Yang non profit gitu ya? Non profit banyak banget. Gitu. Kayak mungkin organisasi-organisasi PMI seperti itu adalah salah satu bentuk organisasi juga yang mereka nggak cari profit. Iya. Kan tadi udah ngomongin tentang PIO itu bahasnya apa aja Kak? Berarti kan ruang lingkupnya itu sangat besar gitu ya. Nah sebenarnya ruang lingkupnya kalau dikerucutkan itu seperti apa Kak? Kalau kita mau ngomong tentang PIO gitu ya, aku pelajari dulu ketika di kampus, kita ngomong tentang analisa jabatan. Tapi kita ngomong tentang HR mulai dari startingnya di mana dulu sih. Kalau kita ngomong HR itu hiring to retiring. HR. Mulai dari ngerekrut sampai dengan kalian mempensiunkan seseorang atau mem-PHK seseorang. Itu adalah yang dilakukan oleh PIO. Mulai dari ngerekrut kalian berarti harus tahu orang yang tepat di posisi yang tepat seperti apa. Kita bisa ngomong potensi, kita bisa ngomong performance di masa yang lalu gitu untuk di posisi rekrutmen. Misalnya kita mau cari untuk sales, kita sudah bikin job desk, analisa jabatan, bikin requirement seperti itu. Nah itu yang buat ya orang PIO gitu, bekerja sama dengan pimpinan departemen gitu. Setelahnya step selanjutnya setelah orangnya udah dapat, otomatis di rekrutmen, gitu ya. Setelah orangnya sudah dapat. Selanjutnya adalah ke pengembangannya. Gitu. Orang ini mau dilatih seperti apa? Kompetensinya mana yang kurang? Betul. Bikin kompetensinya sendiri, yang bikin ya orang PIO lagi. Gitu. Untuk ngelengkapinya, asesmen dulu nih. Asesor. Orang-orang psikologi lagi nih. Yang kurang mananya ya? Seorang sales ternyata dia jago nih jualannya. Tapi komunikasinya masih kurang. Dengan cara apa kita tahu? Dengan cara melakukan assessment, asesor yang melakukan. Setelahnya kita tahu apa yang harus dikembangkan ke bagian training. Nah, dia yang tahu bagaimana bentuk training yang efektif supaya ilmu itu bisa diserap dengan baik. Gitu. Itu yang beda antara training dengan people development. Gitu. Jadi kalau development berarti lebih mengembangkan dengan kayak jadi training. Jadi dia mengkonsep gitu. dulu di awal, yang mengeksekusinya adalah bagian trainingnya. Trainingnya lebih tahu, kalau di usia segini, training yang bentuknya seperti ini, konsep trainingnya harus seperti ini, supaya orang bisa menyerap dengan baik. Seperti itu. Nah, setelah training selesai, ada lagi untuk karir. Untuk apa kita training orang kalau karirnya dia nggak develop gitu. Tentang karir sendiri, psikologi perkembangan sangat dilihat di sana. Kita akan melihat orang apakah sudah siap di posisi itu. Di usia tersebut, dengan background keluarga seperti apa, itu kita lihat juga. Gitu. Karena berpengaruh ya Kak ya? Sangat berpengaruh. Ternyata gitu. Keluarga ke pekerjaan. Sangat berpengaruh. Apakah dia sudah punya istri misalnya, kalau dia cowok, apakah dia sudah punya anak seperti itu sangat berpengaruh. Karena jadi leader tuh nggak jauh beda dengan jadi orang tua kok sebenarnya. Gitu, nggak jauh beda kayak orang tua. Nah yang terakhir ketika sudah karirnya di develop dan lain sebagainya, yang terakhir yang sering banget dilupakan adalah tentang persiapan masa pensiun. Itu harus dilakukan oleh orang-orang PIO. Karena apa? Kenapa, Kak? Jangan sampai nanti ada yang namanya post power syndrome. Iya, belajar juga sih Kak. Itu harus sangat diperhatikan. Jadi kalau ada orang yang sudah masuk di usia 54 tahun, 3 tahun lagi kan udah selesai nih. Nah, kalian harus prepare nih.
setelah pensiun mereka mau apa gitu. Apakah hanya mengharapkan dari uang pensiunnya saja atau kita akan membina mereka untuk bisa lebih mandiri setelahnya? Karena ada case salah satu dulu itu di tempatku yang pertama, hari ini dia pensiun, besok dia masuk kantor lagi. Dia merasa post power, ruangan saya mana? Lupa gitu ya Kak? Atau memang karena dia ngerasa masih belum bisa untuk ngelepas posisinya dia. Betul. Gitu. Jadi masa persiapan pensiun yang sudah umum dilakukan di pegawai negeri, di militer, itu masih belum terlalu umum dilakukan di korporasi swasta. Tapi itu sebaiknya dilakukan juga. Gitu. Jadi skopnya panjang, mulai dari ngerekrut sampai dengan pensiun. Gitu. Panjang. PIO-nya di situ panjang. Kalau detailnya banyak lagi. Masuk PIO gitu ya Kak? Masuk PIO. Nah kalau ngomongin tentang PIO itu kan pasti PIO itu punya kelebihan ya Kak dibanding peminatan-peminatan yang lain. Sebenarnya apa sih Kak yang paling istimewa dari PIO kok? Maksudnya orang-orang itu kan mungkin teman-teman di rumah juga bingung kayak bimbang. PIO itu enak gak sih? Apa gimana? Pasti kan orang-orang bertanya-tanya ya Kak. Apa sih istimewanya PIO? Itu gimana Kak? Keistimewaan sendiri dari PIO? Kalau compare dengan peminatan yang lain gitu ya, yang aku rasakan kalau PIO itu bagaimana kalian bisa menyeimbangkan antara psikologi, hati nurani kalian dengan bagaimana bisnis itu berjalan. Karena ketika di HR mau tidak mau gitu ya, kaki kalian akan ada di dua posisi itu, gitu, di kaki manajemen dan juga akan di kaki karyawan seperti itu. Kalau manajemen sudah jelas kapalnya lebih besar yang akan kita lihat gitu. Itu yang menarik. Jadi menyeimbangkan antara dua hal itu karena memang susah ya Kak menyeimbangkan antara dua hal itu. Paling susah karena kalau sudah menyangkut hati nurani gitu ya, apalagi ketika kita harus memproses seseorang, SP sampai dengan PHK seperti itu, apalagi yang diproses teman sendiri, wah itu pergolakan batinnya luar biasa gitu. Apa yang harus dibuat gitu. Dan kalau kita mau ngomong psikologi industri dan organisasi di Indonesia mungkin masih menganggap psikologi itu kaitannya dengan klinis, gitu kesehatan mental dan sebagainya gitu. Ya, itu Kak. Tidak terkait erat dengan bisnisnya seperti apa. Betul. Nah, bagaimana kalian bisa meyakinkan manajemen? Karena di psikologi itu kalian akan banyak kontaknya dengan level tinggi, bukan di level di bawahnya. Justru di level lebih tingginya. Bagaimana kalian bisa meyakinkan bahwa ilmu tentang jiwa seseorang ini bisa mendukung bisnis? Gitu. Jadi dicampur, HR kalau kita nggak tahu bisnis, ya udah jangan jadi HR. Gitu. Jadi menariknya seperti itu. Jadi ketika harus kita up to date juga ya Kak ya sama harus banget gitu. Jadi ketika kita pindah company kebetulan aku di 3 company yang berbeda dengan industri yang berbeda semua. Gitu. Jadi ketika masuk kendalanya apa? Belajar bisnisnya gitu. Jadi bisa sampai di bulan pertama atau bulan kedua aku join, ya yang dibaca adalah SOP. Gitu. Flow-nya kayak gimana sih? Bisnisnya kayak gimana sih? Dapat duitnya kayak gimana? Itu paling penting. Karena apa? Bener dong. Kalau misalnya perusahaan itu nggak dapat duit, seberapa lama kita mau kerja di situ? Gitu. Istilahnya ada periuk nasi yang ada di pundak kita, punya istri kita, anak, mungkin yang punya tanggung jawab ke orang tua. Pasti yang kalian pikirkan adalah menyeimbangkan antara gimana nih si manusia kita sebagai psikologi. Hati nurani kita dengan bagaimana bisnis ini tetap berjalan dengan kapal yang lebih besar di mana ada manusia lain juga gitu. Itu yang paling menarik di situ. Ini Kak, kan tadi diomong kalau PIO itu kan berhubungan dengan hati nurani ya Kak. Sebenarnya apa sih Kak, mungkin ada kalau di PIO tuh butuh ketegasan, butuh kayak gitu, ada nggak sih Kak skill yang kira-kira harus dimiliki oleh seorang yang mau masuk PIO gitu? Aku pikir harus seimbang ya. Dalam arti tegas dengan fleksibel itu harus ada di porsi yang cukup. Gitu. Yang kita hadapi adalah manusia. Berbeda ketika kita berhadapan dengan produk, barang atau seperti apa. Katakanlah kita kerja di gudang. Tanpa membuat bahwa pekerjaan di warehouse itu lebih di bawah ya. Ketika kita nggak suka dengan barang, kita tendang barang itu, dia nggak akan bales. Tapi kalau kita ngomongin manusia, kita nggak suka dengan orang itu, kita perlakukan dia tidak baik, dia akan membalas tidak baik juga ke kita. Soalnya gini Kak, aku tuh pernah dengar ya, kalau seorang PIO itu jangan yang kayak lemah lembut gitu loh Kak. Ibaratnya kalau bahasa Jawanya nggak tegaan gitu loh Kak. Soalnya kan kita kalau jadi PIO itu kan kita secara tidak langsung kayak bagian nge-PHK kayak gitu-gitu kan Kak. Kan itu butuh apa ya? Butuh hati yang memang besar gitu untuk bisa langsung gitu. Gimana Tergantung. Kak?
Tergantung. Aku makanya bilang kalau kalian yang kalian tuju adalah HRD. HRD itu punya spesialisasi yang banyak. Nggak semua kok kerjanya itu mencatin orang, enggak ya. Yang bagian urusan hukum itu ada namanya industrial relation. Nah, itu biasanya dia akan lebih banyak tentang hukum. Tapi kalau kalian suka pekerjaan PIO yang bagaimana mengembangkan orang, bisa di job seperti aku. Kalian suka dengan ketemu orang-orang baru. Mengembangkan network seperti itu, bisa di rekrutmen. Gitu. Jadi tergantung bagaimana kalian nanti peminatannya di mana, seperti itu. Nah, kalau ngomongin PIO kan teman-teman di sini masih S1 ya, Kak. Nah, prospeknya itu apa sih, Kak? Kalau kita nanti di PIO, apakah saat S1 itu kita sudah bisa langsung bekerja ataukah harus seperti peminatan lain yang setahu saya harus S2 dulu kayak gitu. Nah, kalau di PIO gimana, Kak? Ini menariknya. Iya. Di PIO itu pengalaman aku pribadi ya. Aku ngelamar kerja di tempat pertama itu nggak pakai ijazah. Aku belum dapat ijazah. Berarti S1 bisa dong di sana. Iya. Gitu. Aku belum dapat ijazah, ini real sekali. Jadi aku wisuda minggu depannya sudah kerja. Gitu. Jadi di PIO bisa banget S1 langsung kerja bisa. Cuma untuk beberapa posisi seperti untuk asesor seperti itu ya memang harus di posisi S2 sudah harus jadi psikolog gitu. Jadi rekruter pertama kali karirku di rekruter. Gitu. Ya sudah, paling jobku scoring alat tes, melakukan administrasi alat tes seperti itu. Bisa banget. Jadi S1 bisa jadi bagian training, bisa jadi bagian people development, bisa jadi rekrutmen, bisa juga gitu. HR operation, ngurusin payroll seperti itu, ya mau tidak mau kalian harus belajar tentang finance ya nantinya ya gitu. Tapi bisa banget. Jadi nggak harus lulus S2 dulu nih baru bisa kerja. Enggak, kalau kalian pengen langsung bisa kerja, ya udah ambil penjurusan PIO, kalian konsentrasi di PIO, ambil spesialisasinya jangan yang di asesor dulu. Berjalan kalau kalian pengen jadi asesor bisa banget. Gitu. Berarti itu mungkin bisa dibilang keistimewaannya juga ya, Kak, dari PIO. Bisa dibilang seperti itu juga. Aku bisa bilang seperti itu karena aku belum ngerasain yang lain sih soalnya ya. Kayaknya seperti itu. Nggak tahu kalau yang lain bisa jadi klinis. Setauku teman-teman yang ada di BNN seperti itu, mereka S1 pun bisa jadi penyuluh seperti itu, mereka bisa di psikologi. Kan Kak, kalau aku tadi lihat CV-nya kan Kakak udah berkecimpung di dunia HR itu sangat lama ya, Kak. Berarti udah secara tidak langsung sudah tahu lah karakteristik orang-orang yang mau ngelamar kerja itu kayak gimana. Nah, apa sih Kak? Gimana? Ini mungkin teman-teman juga pengen tahu cara supaya CV kita itu menarik biar dilirik sama HRD gitu, gimana sih Kak caranya? Jadi kebetulan aku berarti udah berapa ya? Udah sekitar 8 tahun urus untuk bagian rekrutmen gitu ya. Ngebaca CV banyak banget. CV yang menarik ada yang enggak juga. Paling penting adalah kalian memberikan informasi dasar dulu tentang diri kalian itu siapa gitu. Nama lengkap. Kalau perlu, aku sih kalau di CV nggak pernah ngelihat dituliskan gelar. Kalian tuliskan juga. Ya, karena menurutku nggak perlu sih sebenarnya. Tapi di bawah kalian tuliskan riwayat pendidikan kalian. Nah, yang jadi pertanyaan, riwayat pendidikan di start dari kapan? Nah, iya betul gitu. Kak. Ada yang nulis dari TK ditulis sampai dengan S2 ini ditulis, ada seperti itu. Saranku adalah kalian tuliskan yang khusus. Misalnya kalian mulainya starting dari SMK, kalian bisa tulis dari SMK. Tapi kalau kalian dari SMA, nggak perlu tulis. Kalian tulis S1 kalian tulis S2 kalian untuk pendidikan. Gitu, karena SMA, ya sudah. Kalian IPA, IPS sudah nggak akan berpengaruh lagi terhadap karir. Gitu. Tapi ketika nanti kalian sudah kuliah, S1-nya apa nih? Psikologi, bisa kayak gitu. S1-nya hukum. Itu nanti akan berpengaruh ke karir kalian. Karena memang biasanya ada juga kan ya Kak, yang memang perlu dicantumkan jurusannya gitu ya. Yes, supaya CV kalian juga nggak terlalu penuh ya. Kalau terlalu penuh, agak boring ngebacanya dan capek. CV kalau bisa sih 1 halaman saja, gitu. Setelah pendidikan, riwayat, kalau ini fresh graduate ya, pastikan kalian menuliskan riwayat organisasi. Iya, perlu nggak sih Kak sebenarnya? Perlu banget untuk fresh graduate. Gitu, karena balik lagi, kalau PIO kan yang dilihat tadi 2 hal ya, organisasi dan industri. Kalian akan masuk ke industri sebenarnya, gitu. Kita akan lihat bekal kalian di organisasi seperti apa. Karena ketika fresh graduate masuk, shock yang dialami paling sering adalah bagaimana mereka berorganisasi, bagaimana mereka berkomunikasi dengan atasan, berkomunikasi dengan rekan sejawat, bagaimana berkomunikasi dengan
departemen lain. Itu yang paling ibaratnya berarti kayak latihan dulu gitu ya Kak di organisasi. Sama yang terakhir adalah sosial media. Oke, gimana? Sosial media kalian kalau bisa kalian tulis sana akunnya. Karena di zaman sekarang kami melakukan cross check-nya itu juga sampai ke sosial media. Paling penting di terakhir jangan nyampah di sosial media. Jadi kalian be wise untuk sosial media kalian. Wah, ini kayaknya teman-teman langsung mikir, aduh, sosmedku gimana? Benar, gitu. Karena kita ngecek IG-nya seperti apa. Bukannya kepo atau seperti apa, karena memang kita bisa ngelihat karakter orang itu seperti apa dari sosial medianya sebenarnya. Oke. Gitu. Di CV kalian tuliskan supaya mereka bisa tahu. Sosmed yang paling berpengaruh apa Kak? Instagram kah? Saat ini Instagram. Oke. Dan kalau misalnya sosial media profesional paling berpengaruh LinkedIn. Oke. Gitu. Nah, kan tadi udah ngomongin CV ya Kak. Kalau misalnya udah keterima biasanya kan ada wawancara atau interview gitu ya Kak. Cara supaya kita bersikap saat interview itu yang paling baik gimana sih Kak? Biar HRD itu kan biasanya kalau nggak salah itu kita melihat dari sikapnya ya Kak. Oh, kalau dia anaknya kayak gini, apa kayak gitu juga ya Kak? Pasti. Jadi sebenarnya alat tes mungkin jadi sebagian saja untuk kita menilai seseorang. Interview, sikap pada saat interview, bagaimana cara menjawab itu suatu hal yang penting. Jadi jawabnya singkat, jelas, padat sesuai dengan apa yang ditanyakan. Gitu. Pastikan kalian tidak berpikir apapun pada saat pewawancara memberikan pertanyaan. Kalian harus menyimak supaya kalian ngejawabnya nggak ngelantur. Itu sih. Gitu. Dan preparation sebelum interview sebaiknya kalian jangan sampai datangnya telat. Kalau bisa ketika kalian dijadwalkan jam 12 kalian datang lebih awal. Gitu. Karena ketika kalian datangnya telat, kalian terburu-buru, udah hilang semua tuh di kepala tuh. Kalian pinter seperti apa, panik, habis. Blank langsung ya. Langsung akan ngeblank gitu. Jadi datang tepat waktu, jawab cepat, jelas. Oke. Ngomongin tentang pengalaman kali ya Kak. Tadi kan udah ngomongin tentang caranya HRD itu berkecimpung kayak gitu-gitu ya Kak. Nah kalau di PIO ini kan setahu saya kalau di HRD itu kadang nggak nyarinya cuma psikologi doang gitu Kak, ada manajemen juga. Nah yang paling membedakan tuh apa Kak? Oke. Yang membedakan antara PIO dengan manajemen. Iya. Kalau manajemen pasti arahnya lebih kepada bisnisnya ya, lebih kepada industrinya gitu. Kadang-kadang mereka tidak terlalu peduli dengan bagaimana orangnya gitu. Kalau PIO kita menyeimbangkan antara itu. GM saya backgroundnya manajemen, tapi dia tertarik untuk belajar PIO gitu karena ya mau nggak mau itu dua hal yang saling melengkapi. Sampai saat ini saya pun masih belajar manajemen. Jadi kalau saya mau S2 ditanya kamu mau di kuliahnya di psikologi apa di manajemen, saya masih ragu. Jadi dua itu saling melengkapi. Kalian bisa start dari manajemennya, kalian bisa start dari PIO-nya. Ketika kalian start dari PIO, kalian belajar manajemen. Ketika kalian start dari manajemen, kalian harus belajar tentang manusianya seperti apa. Oh gitu. Berarti sebenarnya berbeda tapi serupa mungkin ya Kak gitu, hampir saling melengkapi. Serupa tapi tak sama gitu. Oke. Tadi ini Kak, kalau kita ngomongin tentang PIO itu ada orang itu yang beranggapan ya Kak, kalau PIO itu kerjanya cuma di kantoran yang lihat laptop terus. Apakah benar kayak gitu Kak? Enggak. Apakah sekarang dengan berkembangnya dunia ini akhirnya berbeda ya Kak? Oke, jadi sebenarnya kalau new normal pasti semua jadinya di depannya laptop. Tapi apa yang aku lakukan dulu, ya aku datang ke pabrik. Ketika aku melakukan analisa jabatan gitu ya, analisa jabatan misalnya untuk pemotong kayu, ya aku ngeliatin orang motong kayu seperti apa, caranya seperti apa. Satu menit dia bisa memotong berapa batang kayu seperti itu. Itu yang dilakukan. Jadi PIO memang akan mengolah data, tapi observasi itu yang utama mereka lakukan. Jadi nggak selalu ada di belakang meja. Observasi, mengolah datanya baru di belakang meja. Gitu. Oke. Ini Kak, mungkin buat teman-teman di rumah yang masih bimbang atau ragu gitu, ada tips nggak sih Kak? Tips sama saran buat teman-teman yang mungkin masih ragu mau masuk PIO atau mungkin mau yang peminatan, kalau mau masuk PIO, ada nggak sih Kak? Bekal mungkin. Bekal ya. Tips kalau misalnya mau milih PIO seperti apa? Yang jelas kalau kalian mau masuk PIO, pastikan kalian bisa menyeimbangkan antara hati nurani kalian di psikologi seperti apa dan juga bagaimana kalian bisa mendukung target perusahaan gitu. Karena kalian adalah garda terdepan untuk bisa ngomongin target perusahaan kepada tiap-tiap orang gitu. Jadi apapun jurusan yang kalian mau ambil gitu ya, apapun peminatan yang kalian mau ambil, ketika kalian sudah mulai lakukan secara total
gitu. Dan kalian nggak cukup hanya belajar PIO saja. Ketika kalian nanti di dunia industri, kalian nanti akan harus belajar lagi yang lain, lengkapin dengan dasar ilmiah. Berarti harus ikut kayak kursus-kursus juga, training-training itu perlu ya Kak? Banget, perlu banget. Gitu. Untuk menunjang ya Kak? Untuk menunjang, dan memang itu yang kalian perlukan nantinya. Gitu. Apalagi untuk yang hukum ya, terutama kalian kalau misalnya di PIO, mau tidak mau mungkin kalian sudah harus mulai peduli untuk Omnibus Law ya saat ini. Ya sudah deh, 900 halaman itu kalian baca deh. Gitu. Nah itu memang mau tidak mau, karena memang Indonesia adalah negara hukum. Jadi apapun yang terjadi, konflik apapun yang terjadi, rata-rata diselesaikan secara hukum. Jadi, dan yang maju ke pengadilan ya HRD. Oh berarti kita secara langsung juga harus belajar hukum ya Kak, dikit-dikit? Iya, nggak dikit-dikit. Bahkan mungkin aku bisa bilang 30% itu kalian harus belajar hukum. Oh gitu. Nah, karena di pelatihan pun ada peraturannya, di hukum ada. Berarti bisa jadi tips juga ya Kak buat teman-teman nanti yang mau terjun di dunia PIO untuk belajar. Baca Omnibus Law. Oke Kak, kan sekarang kita lagi pandemi nggak selesai-selesai ya. Ngaruh nggak sih Kak ke pekerjaan Kakak yang sekarang? Banget, ngaruh banget. Jadi kalau dikira work from home itu enak dong, bisa lebih cepat gitu ya. Ternyata. Nggak, faktanya kita bisa tidur sampai jam 10 malam baru tidur, jam 11 malam baru tidur ada. Malah overload gitu ya Kak? Iya, jobnya jadi di HR berarti kita bertanggung jawab terhadap keselamatan karyawan juga. Jadi ada di salah satu fungsi HR di tempatku, itu harus mengupdate tiap hari itu apakah ada karyawan yang terkonfirmasi COVID atau tidak. Gitu. Itu yang dilakukan. Jadi ada hal yang berbeda total. Itu yang pertama. Kedua, terkait masalah COVID, bagaimana kita menjaga protokol kesehatan yang ada di cabang, gitu. Karena work from home hanya ada di head office. Kalau di cabang tetap proporsional, gitu 50%. Nah, kita harus ngejaga tuh. Dari absen kita bisa tahu berapa orang sebenarnya yang ada di cabang. Karena pimpinan cabang rata-rata, karena mereka ngejar target, waduh kalau dibikin 50% target nggak kekejar nih. Kadang-kadang ada juga seperti itu. Jadi kita tetap harus mengelola hal tersebut. Karena kalau misalnya kita melanggar, kita bisa dapat teguran juga dari Depnaker. Bukan cuma teguran, tapi juga denda. Dendanya gitu, dari gimana Pak? Kalau nggak salah 100 juta deh per cabang. Wow. Gitu. Jadi kalau melanggar prokes ya. Gitu. Jadi kita ngejagain itu juga. Nah, susah untuk juga sih, Kak. Benar. Kalau di training ya kita tetap jalan. Training seperti ini yang dilakukan gitu. Jadi melalui online, tetap kita bikin webinar, kita tetap bikin quiz-quiz seperti itu. Jadi tetap kompetensi tetap harus diupdate. Jangan sampai nanti tidak ada pengembangan. People development, karir seperti itu juga masih jalan. Promosi seperti itu masih jalan juga di company. Jadi karena jangan sampai nanti salah satu pekerjaan PIO juga adalah memastikan kita punya orang yang siap untuk menggantikan pimpinan-pimpinan perusahaan. Gitu. Karena pimpinan perusahaan ini nggak akan selamanya ada di sana. Bisa aja dia resign, hal apapun bisa terjadi, meninggal dunia atau apapun itu. Nah kita harus siapkan. Gitu. Nah, lalu yang berbeda lagi ya jelas kita harus membuat orang-orang itu tetap merasa mereka kerja di perusahaan kita. Gitu. Gimana Kak caranya? Waduh itu susah. Itu kalau di companyku sekarang kita dibekali dengan sistem yang sangat membantu ya gitu. Jadi kita untuk absen kita melalui apps seperti itu, kita ada geotek dan lain sebagainya, itu sangat membantu. Jadi untuk absen nggak harus fingerprint lagi, udah nggak zaman sekarang fingerprint. Kalau absen sekarang udah pakai apps seperti itu. Oke Kak, kan kalau pandemi ini kan rata-rata banyak yang stres gitu ya Kak. Nah itu kan kalau nggak salah stres kerja itu termasuk bagian dari HRD ya Kak. Bener. Nah kalau kayak gitu gimana Kak penyelesaian dari HRD? Apa HRD-nya ikut stres juga? Nggak boleh dong. Nggak boleh kalau ya. HRD ikutan stres, nah itu berarti nggak boleh dong. Tapi ketika HR stres, biasanya kita cerita ke yang lain, HR yang lain juga. Gitu. Jadi yang sering terjadi adalah ketika ada problem atau apa dan sebagainya, memang yang dijadikan tempat curhat lah katakan seperti itu biasanya HR. Gitu. Jadi timku terutama gitu ya, di tim rekrutmen dan juga di tim yang lain biasanya sering tuh, Mas, Mbak, aku ada kendala kayak gini nih misalnya, atau misalnya case yang paling baru terjadi gitu ya. Misalnya ada seorang karyawati baru melahirkan gitu ya. Aku pengen lebih lama dengan anak. Seperti itu. Cuti, nah kita berusaha kalau untuk cuti 3 bulan itu kan sudah peraturannya. Cuma
kadang-kadang pola kerja mereka yang waktunya tidak tertentu seperti itu, mereka pingin ada pola kerja yang lain, pengen dong dimutasi ke tempat lain. Nah, itu kita bisa. Gitu. Itu juga dilakukan. Oke. Tapi kalau online kayak gini tuh banyak yang di PHK nggak sih, Kak? Alhamdulillah kalau misalnya di grupku enggak gitu. Kalau kita ngomong efisiensi berarti tetap seperti aman itu. Ya, Kak? Tapi kalau untuk yang di PHK karena performance seperti itu tetap ada gitu. Enggak cuma karena pandemi, tapi memang ya itu adalah hal yang lumrah ya, ketika performance kurang baik terus ada PHK seperti itu adalah hal yang lumrah. Gitu. Kan Kakak udah berkiprah lama ya, Kak, di HR. Apa sih, Kak, struggle yang paling besar saat Kakak itu akhirnya mencapai di karir sekarang? Dari awal dulu kuliah, terus masuk PIO, terus struggle paling besar apa sih, Kak? Struggle paling besar adalah bagaimana memahami bisnis dan juga hukum. Gitu. Kita belajar bisnis, mau tidak mau kita harus banyak komunikasi dengan orang-orang yang sudah ekspertis di bisnis itu. Itu yang paling susah dan memang harus dilakukan. Selanjutnya adalah hukum, gitu. Hukum pasti akan bisa ditafsirkan berbeda antara satu pihak dengan pihak lain. Nah, itu sering sekali menimbulkan mispersepsi, konflik, dan ujung-ujungnya harus diselesaikan secara hukum juga. Gitu. Dan itu memang berat, gitu ya. Secara emosi berat, secara finansial, untuk di company juga akan berat. Gitu. Pernah terjadi pergolatan batin gitu nggak sih, Kak, terkait pekerjaan sama ini? Pernah. Kalau di PIO katanya tadi kan berhubungan dengan hati nurani dan itu ya, Kak, berarti sering terjadi pergolatan batin gitu, Kak? Pernah, pasti pernah. Apalagi ketika harus memberikan SP1, SP2, SP3 sampai dengan PHK gitu ya. Itu udah pasti gitu kan. Bagaimana kita tahu sebenarnya di rumah dia punya tanggung jawab seperti apa gitu ya. Apalagi kalau misalnya dia adalah kepala keluarga seperti itu, kita pasti memikirkan juga. Tapi di sisi lain kita melihat ada kepentingan perusahaan yang lebih besar, di mana itu ada karyawan lain juga yang harus kita pikirkan, harus kita dorong gitu. Jadi kalau ditanya pernah. Sering Kak? Enggak. Alhamdulillah nggak terlalu sering, cuma pernah. Sekali aja udah capek gitu, jangan sering gitu. Sekali aja udah capek. Gitu. Itu PR-nya seorang HR ya berarti ya, Kak? Itu tantangan. Tapi kalau dilihat kan tadi HR harus gini, harus gitu. Tapi kalau dibilang PIO itu menyeramkan nggak berarti, Kak? Menyeramkan nggak? Nggak juga sih sebenarnya. Seimbang lah. Bagaimana kalian bisa jadi teman buat karyawan gitu ya. Bagaimana kalian bisa jadi orang tua yang menegur ketika ada kesalahan dan lain sebagainya gitu. Itu jobnya HR. Seimbang lah kalau aku bilang gitu. Ada sisi serunya di setiap tahapan. Yang menyeramkan pun seru, yang menyenangkan pun ya pasti udah jelas seru gitu. Kadang semua emang butuh tantangan ya, Kak. Yes, kalau lempeng aja kadang nggak enak juga ya, Kak ya. Benar. Tekanan itu adalah suatu energi sebenarnya. Bagaimana kita mengubah tekanan itu menjadi energi yang produktif sebenarnya. Jadi jangan takut sama tekanan, tapi bagaimana ketika tekanan itu suatu energi, kalian bisa ubah menjadi energi yang positif. Gitu aja sebenarnya. Kakak kan tadi bilang kalau habis kuliah tuh langsung bekerja ya, Kak. Itu Kakak apply di semuanya atau gimana, Kak? Mungkin buat tips teman-teman kalau habis lulus, ini loh yang kamu lakuin biar bisa survive gitu. Kalau yang aku lakukan pada saat itu, enggak, aku milih. Jadi aku melihat kira-kira aku bakal keterimanya di mana. Jadi tidak dengan sporadis taruh CV seperti itu. Gitu. Jadi di dalam job fair pastikan kalian sudah punya tujuan kalian akan melamar di posisi yang mana. Gitu. Dan kalian tanya jobnya seperti apa. Itu ketika kalian bertanya seperti itu, impresi sebagai seorang rekruter biasanya akan lebih baik kepada kalian. Gitu. Dibandingkan dengan lulusan psikologi bisa kerja apa aja ya, kalian tanya di situ. Kadang-kadang kayak kalian datang ke sini nggak bawa bekal kah? Pengetahuan seperti itu. Jadi kalau aku sendiri pada saat itu ngelamar cuma di 4 atau 5 perusahaan karena aku cuma bawa 7 CV. Pas balik dari job fair itu masih bawa sisa. Gitu, masih bawa sisa CV. Jadi nggak terlalu banyak tempat yang aku apply. Berarti tips juga kalau ada job fair gitu tuh ikut aja ya, Kak ya? Job fair ikut aja, tapi pastikan kalian sudah punya tujuan ketika kalian berangkat ke sana. Posisi apa yang mau saya apply? Gitu. Any major, oke. Tapi kalian sudah tahu jenis pekerjaan seperti apa yang kalian akan mau ikuti.
Oke. Berarti nggak apa-apa ya Kak dicoba-coba, tapi yang penting kita tahu apa yang mau kita. Yes, kalian harus tahu kemauan kalian apa sebenarnya. Itu Kalau yang kalian paling sendiri penting. nggak tahu, rekruternya kan bukan ahli nujum ya. Yang nggak tahu lah mau tahu kalian. Kalian maunya apa kan? Oh ya Kak, kita nggak tahu ya. Sebenarnya skill bahasa Inggris itu penting nggak sih Kak untuk saat ini? Saat ini? PIO, ya. Penting banget. Penting banget. Karena kebanyakan di level top management istilah-istilahnya menggunakan bahasa Inggris gitu ya. Ketika kalian sudah semakin di atas, laporan keuangan apapun istilahnya pakai bahasa Inggris, nggak ada yang pakai bahasa Indonesia gitu. Jadi kalian harus cukup paham dengan bahasa Inggris. Kebetulan kalau pengalamanku sendiri, PT Selaras Medika Utama itu perusahaan asing gitu. Perusahaan asing. Gitu. Jadi pemiliknya adalah orang Prancis. Jadi ya mau nggak mau bahasa Prancis Kak? Enggak, itu bahasa Inggris. Bahasa Prancis kalau misalnya mereka pas lagi ngomongin aku kayaknya pakai bahasa Prancis tuh. Kan nggak paham nih gitu ya. Dia ngomongin aku gitu ya. Iya, betul. Pas lagi sama teman ngomongnya bahasa Jawa, kan dia nggak tahu nih bahasa Jawa. Kayak gitu. Tapi penting nggak bahasa asing? Bahasa Inggris terutama. Penting banget. Bahasa Inggris dan bahasa Mandarin itu yang aku dapat ya. Dua hal itu. Berarti saat Kakak ngerekrut, Kakak lihat juga nggak sih Kak kayak kemampuan bahasanya? Oh ini bagus atau nggak perlu? Perlu. Jadi ada saat dimana saat kita proses interviewnya pun in English. Wow, berarti Kakak juga udah mahir ya Kak bahasa Inggris? Enggak juga sebenarnya. Kalau dikatakan mahir mungkin lebih kepada penggunaan sehari-hari saja. Gitu. Jadi ada saat dimana kita berdiskusi, debat seperti itu, masih pakai Google Translate seperti itu no problem. Yang penting kalian mau untuk coba, mau untuk ngomong gitu ya. Ketika mereka bingung dengan apa kata-kata kalian, ya kalian belajar lebih lagi. Gitu. Oke. Nah ini Kak terakhir mungkin ya saat kita jadi HR tuh kan katanya HR itu lihat apa CV itu cuma dalam waktu 3 menit langsung kayak oh aku udah tahu ini mau yang aku pilih. Emang gitu ya Kak? Emang secepat itu? Semakin tinggi jam terbang iya. Berarti yang dilihat poin penting paling dilihat itu apa Kak dari CV yang banyak banget? Banyak ya. Kita biasanya kalau misalnya fresh graduate yang dilihat pertama jelas adalah jurusannya mana dulu. Oke. Gitu. Kita nggak ngelihat dari kampus mana gitu ya. Kita kalau sekarang kita nggak akan lihat dari kampus mana karena kita bisa dapat orang bagus dari kampus manapun lah. Gitu ya. Jurusannya mana, lalu pengalaman organisasinya kalau kita mau ngomong fresh graduate. Apakah punya pengalaman organisasi? Nggak harus ikut BEM, nggak harus ikut apa dan lain sebagainya. Tapi apakah ikut kepanitiaan, itu juga nanti akan dilakukan. Karena pada saat proses interview, sekarang paling sering menggunakan behavioral event interview, BFI. Nah itu yang ditanyakan adalah terkait masalah bagaimana pengalaman di masa lalu. Nah biasanya diambil adalah dari pengalaman organisasi. Nah ini Kak, kan anak-anak sekarang itu banyak yang bekerja ya Kak. Kuliah sambil kerja, jadi nggak ikut organisasi, tapi kerja gitu. Nah lebih penting mana sih Kak sebenarnya ikut organisasi atau ikut kuliah sambil kerja, misal jadi barista atau mungkin ikut internship gitu kan kadang itu juga kerja Kak, bukan organisasi. Nah sebenarnya mana yang lebih penting gitu Kak sebenarnya? Oke, berarti kalau seperti itu ketika kalian sudah masuk ke organisasi, berarti kalian sudah masuk ke satu scoop organisasinya sudah masuk, tapi industrinya belum. Tapi kalau kalian sudah masuk ke misalnya kalian kuliah sambil kerja gitu ya, jadi barista. Berarti kalian sudah masuk ke industrinya, gitu. Mau tidak mau berarti kalian sudah mempelajari karakteristik customer. Bagaimana kalian men-treat customer, gitu. Customer ini sebenarnya kalau di usia segini sukanya kopi yang kayak gimana sih, gitu. Itu udah masuk ke industrinya. Lebih penting mana? Dua-duanya sama, gitu. Cuma di dua pintu yang berbeda. Jadi tinggal dilengkapin aja sebenarnya. Yang di barista kalau ternyata dia jadi leadernya, ya sudah masuk ke organisasi juga sebenarnya gitu ya. Berarti kalau di kepala seorang HR, kira-kira kalau dihadapkan oleh seperti itu lebih memilih yang mana Kak? Lebih memilih yang mana? Tergantung posisinya. Tergantung posisinya yang kayak gimana. Kalau aku cari barista ya jelas sudah punya pengalaman di barista. Tapi kalau aku mencari MT seperti itu, aku akan coba menggali bagaimana dia untuk pengalaman di organisasinya seperti apa, gitu. Karena dia nanti akan banyak bertemu dengan orang baru. Bagaimana dia men-treat orang yang lebih superior dibanding dia, bagaimana dia men-treat orang yang setara dengan dia, itu biasanya di organisasi diajarkan dengan cukup baik. Bagaimana kalian berhadapan dengan dekan, pasti berbeda dengan teman kalian sendiri. Bagaimana kalian berhadapan dengan pembantu dekan 2, 3 seperti itu. Kalian minta duit kan pasti beda ya. Nah itu pasti
akan lebih berat di organisasi. Tergantung posisinya sih. Iya, berarti nggak ada kayak harus ikut lebih baik organisasi, lebih baik ini, nggak ada kayak gitu ya, Kak? Yang penting kalian jangan hanya kuliah pulang. Gitu. Jadi itu nanti akan kita juga lihat time management kalian. Yang akan kita tanyakan adalah, oke, kalau kalian punya pekerjaan di luar kuliah kalian, bagaimana kalian mengatur waktu? Itu pasti akan ditanyakan. Kalian punya kegiatan BEM, bagaimana kalian mengatur waktu? Di mana kalian harus mengerjain tugas, teman-teman kalian, ayo dong kerja kelompok. Ntar dulu ya, ada ada BEM nih mau meeting misalnya seperti itu. Itu kan kalian bagaimana kalian bisa mengatur itu? Itu sama-sama pentingnya. Time management sih, yang sampai di karyawan yang sudah punya pengalaman bertahun-tahun, time management itu masih belajar lagi. Gitu. Oke. Berarti gimana? Pokoknya kita belajar aja ya, Kak ya, melengkapi banyak skill di dalam diri kita dengan berbagai cara ya, Kak. Benar gitu ya, Kak? Pokoknya harus tetap haus akan pengetahuan. Betul. Kalau ini Kak, tadi terakhir tapi mungkin tambah terakhir lagi ya Kak, gak apa-apa ya. Ini, kalau tadi kan pekerjaan sama organisasi kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita jadi HR, itu nanti yang paling dipengen sama HR itu orang yang seperti apa Kak sebenarnya? Orang yang dipingin oleh HR? Perusahaan kali ya? Mewakili perusahaan mungkin. Betul. Yang diinginkan oleh perusahaan adalah yang secara value-nya sesuai dengan value-nya company gitu. Jadi setiap company pasti punya core values. Gitu ya. Nah, itu antara value, visi, misi kalau bisa sama. Gitu. Jadi yang paling diharapkan adalah yang memang kita punya tujuan sama. Karena kalau misalnya organisasi gitu ya, punya tujuan yang beda-beda. Orang di dalamnya punya tujuan yang beda, pasti akan berat untuk jalan. Istilahnya di dalam suatu mobil gitu ya, yang nyetir pengen ke Bandung nih, penumpangnya ada yang pengen ke Surabaya, ada yang pengen ke Jogja, beda arah lah istilahnya seperti itu. Kita berangkatnya dari Solo, ada yang ke timur, ada yang ke barat seperti itu akan jadi suatu masalah. Tapi kalau visi misinya sudah sama, nah itu sebenarnya karyawan yang diinginkan oleh company. Berarti memang kalau misalnya pun kita mau jadi seorang HR atau pekerjaan yang lain pun kita harus tahu kemampuan kita dan disesuaikan dengan perusahaannya ya Kak. Visi sih, jiwanya kita apakah sesuai sama dengan itu. Itu udah kayak kita milih jodoh aja nih. Ini mau digimanain gitu kan? Istilahnya kalau kita mau milih ijab dan karena kita menjalani kan ya Kak. Benar, itulah nanti. Ya kita akan menghabiskan banyak waktu dengan company itu. Lebih banyak mungkin dibandingkan dengan orang-orang di rumah yang kita temuin. Oke, mungkin itu ya Kak. Ternyata waktunya kita sudah sangat lama, seru banget cerita-cerita sama Kak Gunawan. Semoga sharing-sharing ini juga bermanfaat buat teman-teman di rumah ya Kak yang mungkin masih bingung PIO itu kayak gimana. Semoga makin mendapatkan pencerahan. Nah, tapi sebelum itu aku akan bacain kesimpulan dari podcast kali ini. Menutup podcast kali ini, saya bakal bacain kesimpulan dari obrolan kali ini. Ruang lingkup pada PIO sendiri sangat luas, di mana PIO sendiri bertanggung jawab mulai dari perekrutan sampai pensiun seseorang, yang dilihat dari kompetensi seseorang dengan dilakukannya asesmen. Ketika membahas HRD, sebenarnya banyak sekali pengkhususan dan posisi-posisi spesialis, seperti people development, recruitment, dan lain-lain. Pada peminatan PIO sendiri, lulusan S1 memiliki peluang untuk di bagian training, recruitment, dan lain-lain. Mungkin di beberapa posisi seperti asesor baru membutuhkan yang lulusan S2. Pada PIO sendiri tidak semembosankan yang dibayangkan, di mana hanya terpaku pada pengelolaan data dan hanya menatap layar komputer saja. Namun, banyak melakukan observasi secara langsung juga untuk menilai kompetensi seseorang. Ilmu psikologi sangat berpengaruh dan berguna terhadap pengaplikasian menjadi HRD. Dilihat dari segi perkembangan pada diri individu, lingkungan sekitar individu, dan bagaimana kita bisa menyeimbangkan posisi hati nurani dan juga bisnis, psikologi dan manajemen, yang memang menjadi tantangan yang sulit untuk dilakukan, terutama ketika melakukan SP kepada karyawan. Ada beberapa tips yang dapat dilakukan untuk teman-teman yang ingin membuat CV-nya itu lebih menarik. Yang pertama, CV itu lebih baik dibuat dalam satu lembar saja dan dibuat sesimpel mungkin, namun selengkap juga.
Pengalaman organisasi di dalam CV terutama pada fresh graduate juga sangat penting sebagai pertimbangan oleh HRD. Selain pengalaman organisasi, pengalaman industri juga menjadi bahan pertimbangan seperti pengalaman sosial media karena HRD juga mempertimbangkan kepribadian seseorang. Dan dari apa yang dipost di dalam sosial media tersebut bisa terlihat orang itu tuh seperti apa. Kemampuan bahasa juga menjadi salah satu pertimbangan yang penting dan memberi nilai plus dalam interview. Karena ketika ingin melakukan apply CV, harus melihat rasionalisasi dan juga melihat kemampuan dalam diri seseorang. Oke, itu tadi kesimpulan dari obrolan podcast kali ini. Terima kasih ya Kak Gunawan sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast Saya Jawab 5 ini. Semoga ilmunya bisa bermanfaat buat teman-teman di rumah dan yang masih bingung-bingung, ragu-ragu mau masuk PIO atau mau masuk ini. Semoga dapat membuka ya Kak pencerahan. Mungkin terakhir Kak ada pesan-pesan buat teman-teman di rumah yang ingin masuk PIO atau tips saat nanti jadi PIO itu seperti apa? Baik, mungkin tips bagi teman-teman yang pengen masuk PIO seperti itu, kalian jangan pernah setengah-setengah ketika sudah pengen masuk PIO. Total kalian harus belajar mengenai bagaimana bisnis itu jalan, bagaimana sikap-sikap seseorang di dalam suatu organisasi itu seperti apa, sangat unik gitu ya. Dan juga ketika kita sudah masuk ke dunia industri, korporasi, kita tidak bisa hanya dengan satu buah disiplin ilmu. Kalian harus bisa melengkapi juga dengan yang lain. Hukum, manajemen, kalian juga harus bisa melengkapinya. Marketing pun juga harus kalian pelajari. Di PIO itu hanya langkah awal. Step selanjutnya, apakah karir kalian bisa baik atau tidak di PIO, itu tergantung dari kalian pada saat sudah menjalaninya nanti. Gitu. Okay. Jadi jangan ragu untuk pilih PIO, S1 pun sudah bisa berkarir di PIO. Oke. Terima kasih ya Kak Gunawan. Terima kasih juga pada seluruh media partner yang sudah mensupport acara ini dan pihak-pihak yang lain yang sudah mau bekerja sama dengan kami. Saya Talita Yasmin, pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. See you and bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Yang terhormat, Profesor Dr. Fatah Nurawan MSc MED selaku Dekan Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Malang. Yang terhormat, Bapak Aji Bagus Priambodo SPSI MPSI, Bapak Angga Yunimantara SPSI MSI, Bapak Aryudo Widyatno SPSI MA. Dan teman-teman Kabinet Aksi Fakultas Pendidikan Psikologi dan mahasiswa Fakultas Pendidikan Psikologi yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat rahmat dan ridhonya kita dapat menyelenggarakan acara Side Job ini dengan lancar tanpa suatu kendala apapun. Side Job ini adalah suatu acara dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Pendidikan Psikologi dalam rangka untuk menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman terkait bidang peminatan psikologi, yaitu mulai dari psikologi industri, organisasi, klinis, sosial, perkembangan, dan juga pendidikan. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada semua elemen yang ikut terlibat dalam mensukseskan acara Side Job ini mulai dari chapter 1 sampai chapter yang terakhir. Semoga kebaikan selalu mengiringi kita. Saya Fajrul Alam, Ketua BEM Fakultas Pendidikan Psikologi, mengucapkan terima kasih banyak dan mengucapkan mohon maaf apabila ada satu kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.